pengaruh agama Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia bisa kita golongkan menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang bahasa dan sastra, bidang teknologi, bidang ekonomi, dan bidang agama. Ya, yang pertama kita ke bidang pemerintahan dulu ya. Baik. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Praksara di Indonesia itu tinggal berkoloni dengan dipimpin oleh kepala suku. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyat, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun karena dianggap sebagai keturunan dewa. Ya, itu ya di bidang pemerintahan. Berikutnya di bidang sosial. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, muncul pembagian masyarakat menurut sistem kasta. Apa itu kasta? Ya, kasta adalah perbedaan kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya. Sistem kasta yang berkembang di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama adalah golongan Brahmana, itu meliputi para pendeta dan pemuka agama. Yang kedua adalah golongan Ksatria, itu meliputi para bangsawan, raja, kemudian prajurit. Golongan yang ketiga adalah golongan Waisya, itu meliputi pedagang dan petani. Golongan keempat adalah golongan Sudra, yaitu rakyat jelata. Setelah munculnya sistem kasta di Indonesia ini berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Baik, yang berikutnya di bidang ekonomi. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, perdagangan Nusantara semakin berkembang dan muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan. Kapal-kapal dagang banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan, minuman, menjual maupun membeli barang dagangan, atau menanti pergantian angin musim untuk kembali ke negaranya. Komoditas yang biasanya diperdagangkan adalah rempah-rempah dan hasil kerajinan. Baik, berikutnya di bidang agama. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, berkembanglah pusat kerajaan dan pusat penyebaran agama Hindu-Buddha di berbagai wilayah Nusantara. Agama Hindu itu memuja Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu yang kita kenal dengan Trimurti. Sedangkan agama Buddha itu memuja Sang Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah ada sejak zaman Praksara itu masih berkembang di Indonesia. Berikutnya di bidang bahasa dan sastra. Di bidang bahasa, masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal tulisan, yaitu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di bidang sastra, muncul sastrawan-sastrawan dengan karyanya yang terkenal seperti Kitab Mahabharata karangan Empu Vyasa dan Dwipayana, Kitab Ramayana karangan Walmiki, Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang di dalam Kitab Sutasoma itu terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita, negara Indonesia. Berikutnya Kitab Batara Yuda karangan Empu Seda dan Panuluh. Yang terakhir di bidang teknologi. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, berkembang teknologi pembangunan seperti arsitektur, bangunan candi, dan stupa. Contoh di sini saya buatkan contoh hasil akulturasi budaya Indonesia dengan India adalah di dalam seni bangunan. Bentuk bangunan candi merupakan akulturasi antara unsur Hindu, Buddha dengan unsur Indonesia asli. Kita bisa melihat dari bangunan megah candi, kemudian patung, perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa itu merupakan unsur dari India.
Sedangkan bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah bentukan punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Contoh berikutnya hasil akulturasi budaya seni rupa dan ukir, relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu merupakan hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Contoh hasil akulturasi berikutnya di bidang sastra dan aksara, berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Ayo, siapa yang belum pernah lihat wayang kulit? Itu budaya asli kita loh. Selain itu, lahir pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia seperti tokoh Punakawan. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallawa, Pranagari, dan Dewanagari. Demikian materi pengaruh agama Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum, dadah.